Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, karena Allah mohon maaf atas keterlambatan kita mulai. Baiklah ibu-ibu, boleh saya minta tolong ini ya ibu-ibu di-share buku Arabia Baina Yadik. Anda nggak bisa bantu share Ustazah. Anda bukan kelas, mungkin Om Kenta yang mau. Om Ken? Oh, ada beliau. Atau saya kali, saya bisa nggak ya? Ya, Ustazah bisa, tapi kan maksudnya wajahnya nggak kelihatan jadinya. Biasanya gimana sih Ustazah? Biasanya Ustazah nggak ada wajahnya ya? Iya, emang iya. Tapi ini bisa juga kalau umpamanya saya share nggak ada wajah juga nggak apa-apa. Nah, Ustazah. Sekarang halaman berapa ya? Kemarin saya kan nggak masuk ya. 100 eh 137 Om. 37 ya. Ini ya. Yang mana nih? Yang ini apa? Yang ini? Halo? Versi ketujuhnya Halo, atau yang bawah? Atas, yang atas. Baik. Lupa itu speakernya nggak di on. Ustazah bener ya Ustazah, 137 ini ya Ustazah. iya. Kita mulai aja Ustazah, udah jam 4 lewat 2, jam 6 udah. Takutnya saya kalau ke malaman suka sibuk ngurusin makan. Ya, baik Om Kenta. Hai, apaan Ustazah? Baiklah ibu-ibu, kita mulai aja. Ya, ini boleh Ya ini ini rekam lihat deh. atas. Hmm, ya, Udah? ini baik. Ini di sini ada beberapa kosakata baru yang kita dapat dari apa namanya dari percakapan sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau umpamanya dilihat dari kosakatanya bukan kosakata baru sih, ini yang udah bisa biasa ibu-ibu dengar gitu kan. Kayak zuhur, asar, maghrib itu kan kosakata yang udah biasa didengar. Cuman mungkin bedanya ada kata wadu'an. Baiklah, saya coba artikan satu-satu dulu ya ibu-ibu ya, mana tahu lupa gitu. Jadi kita mengingat kembali. Zuhur artinya sholat zuhur, al-asr artinya sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya berarti ini sholat isya. Kemudian wadoa, wadoa ini artinya meletakkan. Yasma artinya mendengar. Ya'mal artinya ini bekerja. Kecepatan enggak saya ya? Baik, saya ulang lagi nih ya. Wadoa artinya meletakkan. Jadi kita meletakkan sesuatu. Contohnya wadoal ab
al-mi'taf. Ab berarti bapak, bapak meletakkan jaket. Itu wada'al ab mi'tahu. Bapak meletakkan jaketnya. Oke. Yasma nih kita lihat nih kalau lihat dari tangannya kan dia mendengarkan, meletakkan tangannya di telinga. Jadi sedikit banyaknya kita bisa memahami bahwa makna dari yasma itu adalah mendengarkan. Kemudian ada kata ya'mal. Ya'mal artinya bekerja. Ya'mal artinya bekerja. Ini ya'malul ab fi syarikah. Bapak bekerja di syarikah. Syarikah mungkin artinya yaitu perusahaan. Ya'mal ab. Kemudian yastati'. Yastati' artinya adalah sanggup atau bisa. Nah, maka yastati'ani digunakan yaitu ketika kita mengatakan sesuatu yang kita bisa atau kita sanggup. Umpamanya astati an akul kathiran. Saya bisa makan banyak atau yang lainnya. Kemudian al-lail. Al-lail artinya malam. Bijanibik artinya di samping engkau. Munabbih. Munabbih artinya ini alarm ya. Alarm munabbih artinya adalah alarm. Tadi apa Ustazah Afwan? Yang mana Ummu Putri? Itu yang ada bapak-bapak pegang dadanya. Yes, Yang tadi. ini yastati artinya yaitu ini bisa atau sanggup. Oh, sanggup. Nah, Ustazah Jazakillah khair. Mm-mm. Oke. Ini dari kosakata yang ada ini, kita coba ya Ibu ya membuat kalimat. Membuat kalimatnya satu-satu. Baik, kita mulai dari Umukenta. Silakan Umukenta dengan memulai kata menggunakan kata zoh. Udah ngomong deh tadi. Al-zuhru berarti artinya siang ya Ustazah? Zuhur ya? Iya, sholat zuhur. As-sholat zuhri. Mm-mm. Saya sholat zuhur. Usolli berarti kalau saya berarti harus ada kan kita melakukan berarti kita harus ada kalimat ininya ya kota kerjanya Makenta. Berarti saya sholat zuhur. Bukannya itu ya? Berarti Oh berarti usoli eh, ya? iya Oh, usoli zuhri. usolli sholat Soli sholat zuhri. iya sholat zuhri. Nah, kenapa zuhri? Nah, sholat zuhri. Kenapa kok enggak zuhra? Kok enggak Eh, zuhrum? mudaf ilaih ya Ustazah. Benar. Makenta. Baik, lanjut Bu Neng, silakan Bu Neng dengan kata ini Ya, naam. apa namanya? Al-asr. Eh, sholat sholatul asri mutaakhirah. Berarti yang siapa yang melakukan sholat asarnya terlambat. Harus ada Huwa, huwa, pelakunya. huwa ya, Ustazah ya. Kalau Ahmad iya berarti kata kerjanya berarti seperti apa kira-kira Ibu? sholat sholat tang Berarti sholat kalau kata kerjanya siapa yang melakukan sholatnya, yang itu melakukan sholatnya terlambat. dia
Iya, kalau hiya berarti terus kata Sholat. kerjanya Sholah. seperti ini ya, Bu ya. Pokoknya kita ingin mengatakan dia sholat asar terlambat. Berarti dianya siapa? Berarti dia kan ya. Nah, Iya. melakukan sholat dalam bahasa Arabnya berarti kata kerja. Kerja. Nah, bahasa Arab dari kata kerja berarti sholat itu bahasa Arabnya gimana kata kerjanya? You sholat. Jadi you sholat. Kalau hiya berarti Iya. Tasolah ya. Tasolah. tus- tusolli. Tusoli. Oh, tusoli. Ya, Tusoli. iya, tusolli. Tusoli. Tusoli Ah. al-asro ya. Ya, tusollil asar. Ta'akhiro. Nah, ya, muta'akhiran Ya. dia sholat asar dalam keadaan terlambat. Oke. Baik, lanjut. eh Bu Neng, berarti Bu Ida. Silakan Bu Ida. Iya. Saya terlambat sholat maghrib berarti bentar. Saya tuh berarti terlambat apa ya Ustazah? Mutaakhiran tadi, Bu. Oh, kok sama itu ya, Afan. Berarti eh, saya pulang kerja maghrib. Saya pulang kerja maghrib. Iya. Kalau pulang bahasa Arabnya Bukan kalau pergi kan dahaba ya kalau pergi ya Ustaz ya. kalau pulang Kalau pulang lupa ya. pulang rojaah. Rojaah. Saya pulang kerja maghrib atau tak roja ya. Ya roju ya Ustaz. Roja. Ta roja. Rojaah. Rojaah berarti eh apa? Tuh tuh roja turja'u ya ya Ustazah ya. Nah, ya aku kayaknya arji'u berarti Saya arji'u pulang ya. saya Saya Pak saya kok kamu ya saya enggak ya arji'u iya saya. ya arji'u Arji'u saya pulang kerja. hmm, Kerja apa Ustazah? al amal arji'u ilal manzil minal amal berarti ke rumah saya pulang ke rumah berarti kalau kita pulang kan ke rumah ya itu ya Ya. ilal Ar, manzil hmm, minal amal berarti dari kerja ya manzil amal nih dari kerja. minal amal berarti dari kerja gitu ya Bu ya minal amal. Tadi arji'u atau urji'u ya Ustazah? Arji'u jadinya karena kita pulang ya Bu ya arji'u ya. Oh ya. Minal amal Arji'u minal minal arji'u minal amal amal. atau kalau umpamanya nggak dipakein kata ilahnya boleh. Nah, kemudian gimana saya pulang ke rumah dari Arji'u kerja berarti atau saya pulang kerja ke rumah dalam kondisi gimana? Berarti dalam kondisinya berarti hal berarti kan ya Bu ya. ya, harus memang ada nasab ya Ustazah. Berarti harus nasab. Baik, arji'u saya pulang eh, arji'u amal apa? Pulang Kan? kerja berarti hmm, bentar. Saya pulang kerja dalam keadaan gimana tadi Ustazah kalimatnya? Berarti dalam keadaan terlambat. Berarti kita terakhir. Berarti terlambat kan ya Oh, Bu ya? Mm-mm. mutakhiran juga ya tadi ya Ustazah berarti. Iya, mutakhiran. Arji'u ila baiti enggak ila baiti ya Ustazah.
Iya, berarti kan kita kalau pulang kan ilal bait atau bila ilal manzil bisa, ilal bait bisa. Manzil artinya rumah juga, bait artinya rumah juga. Jadi sama-sama rumah. Berarti arji'u ilal baiti eh, Hmm. dalam keadaan mutaakhiron. Hmm. Berarti mutaakhiran ya, Bu. Oke. Ya, benar nggak kalimat saya tadi, Ustazah? Iya, betul-betul, Bu. Mutaakhiran. Ini berarti mutaakhiran. Saya pulang ke rumah dalam keadaan terlambat. Berarti kita terlambat ya, Bu. Ya. Ya. Terlambat. Boleh. Baik. Habis Ibu Ida, lanjut nomor 4. Apa namanya? Pennya agak tebalan dikit bisa nggak? Ini nggak kebaca tulisannya apa? Ilal apa nih? Ilal manzil. Arji'u ilal manzil minal amal mutaakhiran. Manzil ya. Mau dicatat soalnya kalau nggak dicatat lupa mulu. Ilal minal. Manzil, itunya kecil apa namanya tipis ketipisan gitu nggak kelihatan. Minal Manzil. jangan di situnya usah jadi bawahnya aja jadi nanti iya. Ini kayaknya warna merah kayaknya sama warna kertasnya deh. Jadi ini kayaknya warna ini beda kayaknya ya. Angzil. Angzili ya berarti ya. Angzili minal Ilal manzil, iya. minal Ma, apa? manzil. Amal. Manzil. Manzil. Oke, saya ulang lagi mungkin. Ini kayaknya bersih nih. Minal amali Minal amal. apa nih? Arji'u. Ini. Ilal Adiau manzil. Mm-mm. Arji'u. Nomor Minal amal. Mutaakhiran. Oke, berarti Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Alamat. Ya Ustazah, amal Iya, mutaakhir ya. iya, mutaakhiran ya. Mutaakhiran. Lambat pulangnya. Ya baik, Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah kata an al-maghrib. ana sholat saya sholat maghrib lebih lebih awal gimana Ustazah? Nah, saya sholat maghrib lebih awal. Nah, gimana saya sholat? Berarti coba kata-katanya dalam kata kerja. Ana sholatul Nah, sholatul kata mag kerjanya, kata kerjanya berarti saya sholat. Oh, gimana bahasa ini? Saya berarti saya sholat. Berarti kalau saya sholat, berarti kan kita melakukan pekerjaan kan ya dengan kayak gitu. Nah, berarti kalau melakukan pekerjaan berarti gimana? Mengatakan kata kerja yang menunjukkan ana. as-sholatu. Bukan. Kak, saya sholat. Kata kerja sholat berarti sholat. Kalau ana berarti usol, Soli. Usolli usolli. Ya, usolli. Ah, silahkan dilanjutkan Mbak Sarah. Berarti saya sholat maghrib lebih awal. Berarti usolli apa? usolli magribi mubakiron. Kenapa? Kenapa? Kenapa maghribi?
usol usolil Setelah usol usolli, makanya nih, ini saya preteli satu-satu. Di usolli ini ada apa aja ya Mbak Sarah? Ada fiilnya, ada kata kerjanya, yaitu usolli. Nah, kalau sudah ada kata kerjanya, berarti kita mencari subjeknya. Subjeknya Iya. atau fa'ilnya, berarti fa'ilnya adalah a. Nah, dengan menunjukkan kata hamzah yang di awal ini, berarti fi'il dan fa'ilnya sudah ketemu. Berarti setelah fi'il dan fa'il berarti ada fi maf'ul bi atau maf'ul objek. Nah, ya, kalau maf'ul bih ini posisinya berarti barisnya atau harokatnya adalah fathah fat, fathah. Berarti usolli sholatal usoli solatal magribi mubakiron fathah. Ayo, Mbak magri Sarah. magriba Maghrib. Iya, usolli sholatal maghriba mubak. mubakiron. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut. Umi Putri, yaitu Ali Asya. Silahkan Umi Putri. Asya, Ana ya saja ya. Ana bukan Iya, nomor 7. nomor Eh, 5 Umi Putri di sini. oh, Masya Allah. Nomor 6 yang Endro. Asa. Usoli, mana sih? Asyar ya saja. Apa sih? Aisyah, Aisyah. Oh, Isya. Oh, berarti Iya, saya sholat Isya di awal waktu. Oh, tadi udah sama di awal waktu ya, maghribnya ya Ustazah? iya. Yang lain coba Umi Sholat Putri. Isya, saya sholat Isya menjelang subuh gitu saja. Berarti Oke. usoli isyai, Mm-mm. usoli isai menjelang subuh apa Ustazah? Ah, di sini saya ingin menjelaskan ya, Ibu-ibu, kalau menjelang itu kan deket ya waktunya, menjelang berarti sudah hampir waktu subuh berarti kan ya. Nah, Iya, nah. maka ada kita menggunakan kata kubel yang aslinya adalah kobla. Kobla artinya kan sebelum. Qobla ini berarti sebelum, maknanya itu masih jauh gitu kan. Maksudnya masih jauh tuh bisa jadi sejam sebelum subuh atau 2 jam sebelum subuh gitu kan. Tapi Heeh. benar-benar waktunya mepet gitu kan menjelang subuh banget, maka kita menggunakan kata kubail. Kalau kita menggunakan kubel ini berarti 2 menit, ya setelah kita sholat isya. Habis itu Pagi-pagi. azan maghrib, nah maka menggunakan kubel gitu kan. Berarti usolli, silahkan Mbak Putri. Kubel kayak gimana Ustazah itunya? Kuba, ya, Ya, nih, kubailun, Kubailun. 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 Baik, Ustazah. Ya, silahkan Mbak Putri. Masya Allah. Usoli isyai kubailun gitu saja. Mm-mm. Eh, Iya, usolli isya kubail. subhi subuh waktu subuh subhi saja. Iya, kubail subh. Iya. Berarti Usolli. saya sholat subuh, sholat isya ya, usolli, sholat al-isya'i, kubel subhin. Berarti menjelang subuh. Berarti ini waktunya memang mepet banget kita sholat subuhnya. Oke, Bumi Putri. Habis itu Eyang Endro, silahkan Eyang dengan kata wa doa. Silahkan Eyang. Ah, wa doa malabis fi gurfah. Waduh, al-malabis dia berarti meletakkan pakaiannya di kamar. Iya, betul. Lanjut Umi Kenta, kata-kata Yasma. Yasma'u ya ini Ustazah. Yasma'u apa Yasma'u? Iya, Yasma'u. Yasma'u berarti dia mendengar ya. Iya, Mendengar azan
di waktu subuh. Ya, Dengar dia azan mendengar subuh. azan waktu subuh. Yasma'u yasma'ul azan. Yasma'ul azani. Bukan. Iya benar. Yasma'ul azana. Biasa aja. Hmm, ya, Yasma'ul azana yasma'ul azan eh di waktu pagi. Berarti waktu apa fi tuh bahasa waktis fi waktis subhi. apa saja? Fi wakti. Fi waktu subhi. Iya, di waktu subuh. Dia mendengar azan di waktu subuh. Atau fil fajri bisa kan, Fil fajar itu sama dengan waktu fajr. subuh ya, bisa juga fil fajri. Yasma'ul azana fil fajri. Ya, fil fajri. Fil fajri ini berarti waktu fajar. Oke, Masya Allah. Eh, lanjut Bu Neng, kata-kata ya'mal. Ya'mal. Hmm, Abi ya'mal fil mustasfa. iya, Abi ya'mal fil mustaswa. Bapak, saya kerja di rumah sakit ya, betul. Lanjut, ya habis Ibu Neng, berarti Ibu Ida ya. Lanjut Ibu, Ya. ya start ya. Ya stati tadi apa Ustazah? Apaan? Artinya bisa Ibu, atau sanggup. Bisa. Baik. Saya sanggup. Hmm. Eh, saya sanggup. Saya sanggup makan. Saya sanggup makan dua piring. Masya Katakan Allah ya. cukup. Berarti ya. Minum. Iya. Saya sanggup berarti ini astati yang salah Ya, Tujuh. astati'u saya sanggup mm, makan toamnya. oke, akal to'am atau al-akal bisa. Bentar. Astati'u at-to'am saya sanggup makan at-to'am nasi itu kalau nasi itu kemarin apa ya? Makan dua piring aja loh Ustazah. Dua piring, Dua berarti kalau berarti piring kalau dua piring berarti hmm, piring tobakoh, tobak artinya tobakon. Nih tobak artinya ya. Dia berarti kalau dua piring, isnain ya tobakoin apa kok tobakoinnya tobak sih? apa Ustazah? Kalau dua berarti pakai iya dan nun yang menunjukkan dia Iya, dua. Berarti iya, ya toba tobakoi tobakoina ya. tobakoini. Tobakoini ya, makan dua Iya, piring. Oh, pakainya tuh. pakai kasroh berarti ya, bukan itu mudof ilahi bukan dua piring itu Ustazah. Bukan ya? Ya, coba kita tulis ya, Bu ya. Astati, saya berarti ya, Bu ya. Iya. Hmm. Astati al-akal ini atau aklul ruza gitu kan ya, Bu ya. Astati ini ya. Oke. Astati aklul ruza nih aklul ruza. Aklur itu tadi apa makan ya Ustazah? Skleruzi jadinya. Karena kenapa? Nah, maaf ya, saya salah Ibu. Astatia ini di sini fi'il fa'alnya sudah. Berarti akla berarti ini menjadi maf'ul bihnya. Iya. Arruzi di sini berarti menjadi mudofun Hal dari akal, mudof. mudofun ilaihnya dari akal. Berarti menjadi ruzi. Astati akla ruzi tobakan yaitu dua piring. Dua piring. Oh, makannya jadi astati. Kalau tadi atau amu eh, aruzi ya, Ustazah. Ya, Aruzi. atau Tadi yang duanya mana ya saya?
Dua piring ya. Tobakoin ini, Oh, tobakoin ini samanya kalau artinya, diganti ini tobacco ini ya. Baik. iya kan asal katanya dari tobakon, artinya satu piring ini kan Bu ya. Nah, Iya, iya. tobakon, maka dengan menggunakan ya dan nun itu karena posisinya dia menjadi maf'ul bih yang kedua gitu kan. Ini yang pertama Hmm. maf'ul bihnya ini dua, yang kedua berarti maf'ul bih kan dia harus ada dalam keadaan mansub. Maka Iya. alif lam itu yang menunjukkan dua tadi kan tobakoni seharusnya kan Bu karena dia mansub maka aliyahnya diganti dengan alifnya diganti dengan ya seharusnya kan tobakoni yang menunjukkan dia dua ya sama nunnya. Gimana gimana soalnya Berarti Afan Afan tadi tobako ini ini aklul aruza ini aruzi ya. Aklul aruzi ya, ini mudof ilaih yang ini ya. iya Iya, yang sudah. mudofun ilaih deh Bu ini Mudof mudof mudofun yang ilaih. ruzi ini mudofun ilaih berarti keduanya yang idofah ini posisinya sebagai Ini maf'ul bih pertama. iya Ya, kemudian yang tobako ini maf'ul bih yang kedua ya Ustazah. iya Terus ini harokatnya tadi kenapa kalau maf'ul bih kan biasanya pakai fathah. Ini kok enggak tadi gimana ya? yang mana Ibu tobakoin ini Bu. Ah, Hmm, enggak tadi kan kan sebagai gini, maf'ul bih biasanya gimana Ustazah? ah, dia begini, apa namanya? Kalau dia dalam keadaan marfu menunjukkan dua, contohnya ya Bu ya. Kalau satu kan tobakon, tobakun. Nah, ini kan ini satu, berarti ini sudah menunjukkan bahwa ini satu piringnya. Iya. Kemudian, jikalau menunjukkan dua piring, berarti ditambah alif dan nun. Di tobakon tadi, ini berarti tambah alif dan nun tobakannya tadi ketika posisinya rofa. Rofa apa saja? Yaitu kalau posisinya sebagai fa'il ini ya Hmm, Bu ya. Kalau fa'il iya, dia iya. berarti alif dan nun. Terus kemudian mubtada, kemudian khobar. Mubtada dan khobar kan dia marfu ya Bu ya. Maka posisinya ditambah ya alif dan nun. Nah, karena posisi ini adalah dia dalam keadaan maf'ul bih, maf'ul kedua, maf'ul kita ketahui bahwasanya harakatnya adalah mansub. Berarti apa aja yang menjadi maf'ul berarti dia harus fathah ketika mufrad kan Bu ya. Iya, Nah, iya. ketika dia musanna maka berganti jadi iya dan nun. Nah, karena ketika dia mansub ya Bu ya, maka dia berubah menjadi iya dan nun. Bukan lagi Iya. alif dan nun. Alif dan nun dalam kondisi rofa saja gitu. Nah, kapan dalam kondisi mansub? Yaitu dalam kondisinya adalah maf'ul bih, kemudian dalam keadaan hal. Nah, posisi kedua itu berubah menjadi ya dan nun. Karena nih posisinya menjadi maf'ul kedua, maka dia bertukar menjadi tobaqaini. Seperti itu. Kenapa nggak pakai ini ya kan kalau hal kalau itu kan pakainya ini ya Ustazah apa namanya fathah ininya kalau dalam wadah maf'ul bih itu kan fathah terakhirnya itu nggak dirubah ya Ustazah tetap, Iya, tetap seharusnya dia fathah, tapi posisinya ini dia adalah musanna yang menunjukkan dua. iya Kalau dia mufrad oh berarti tobakon gitu kan Bu ya. Berarti astati bakona gitu aklar ya. ruzi tobakon. Berarti saya cuma sanggup makan nasi tobakon. Tobakon berarti cuma satu piring doang gitu kan. Karena dia Iya, mengutangkan kata tobakon gitu. Tapi ini iya, dibilangnya dua piring. Berarti kalau dua piring berarti kita harus menjadikan tobakon ini dua. Posisinya berarti kalau iya, dua yang menyatakan musana kan ditambah alif dan nun ya Bu ya ketika dia iya, rofa. iya. Tapi ini karena posisinya maf'ul bih berarti tambahnya yun, iya dan nun. Oh iya ya. Karena ini ya kayak musana ini berarti itunya alya ya Ustazah ya tambahannya itu Ya, ya. iya Ibu. Betul. Oh iya iya betul. Saya ingatnya kalau cuma pas Jadi mufrad aja Ustazah. Statia aklar ruzi tabakan. Nah, ini dari apa namanya kita mencoba membuat kalimat-kalimat ini kan apa namanya jadi banyak kebuka ya Bu ya ilmu yang didapat jadi.
Astaga. Baik, Padahal yang tadi lanjut. memang mudhof ilaih Iya, memang Bu. mudhof ilaih ya Ustazah ya, yang tadi yang aku Lagi. itu aku aruza itu memang mudhof ilaih, tapi sebagai keduanya itu sebagai maf'ul ya, kesatuannya itu sebagai maf'ul bih pertama. Iya, betul, betul. Oke, lanjut ke Mbak Sarah yaitu alail. Silahkan Mbak Sarah. Ya Alailu. Ustazah, Silahkan Mbak Sarah. Kata alail. oh, an saya tidur di malam hari. Oke. Tentu kita tidurnya di malam hari, berarti tengah malam berarti maksudnya, Mbak. Nggak boleh sembarang. Ya, silakan Bu Sarah. Ana Allah, ana ana naum Nah, a- anak. Nah, coba kita jadikan kata kerja. Saya tidur. Kata kerja naum berarti nama. Berarti nama ini fiil madinya ya. Kalau fiil mudhari'nya saya berarti tambah a ya. Berarti anama anamu. Anamu. anamu Mm-mm. alla anamu la alai alail. Hmm, saya tidur gitu kan. Ini jelasin dulu ya Mbak Sarah ya. Sepertinya Ya butuh Ustazah. penjelasan. Saya tidur. Tadi Mbak Sarah bilang saya tidur gitu kan. Berarti berarti kita cari. Kalau saya tidur itu kita melakukan tidur. Apakah ini kata kerja atau kata benda? Masih bingung Ustazah. Nah, enggak, coba Mbak Sarah iniin. Nah, coba bawakan ke bahasa Indonesia. Saya tidur. Nah, saya tidur ini kata benda kah atau kata kerja? Kata kata kerja Ustazah. Nah, Eh, kata kerja. Berarti kalau kata kerja di dalam bahasa Arab mm-mm. diganti menjadi fi. Fiil. Ya, ya, berarti kalau fi'il yang menunjukkan Mm-mm. ana berarti dimulai dengan hamzah, alif hamzah ini berarti a, yaitu berarti kata kerja tidur apa bahasa Arabnya? Naum. Naum itu kata bendanya. Anamu. Nama ya, nama berarti ditambah yang menunjukkan a berarti menjadi ana, Anamu. ana, ya anamu. Silahkan dilanjutkan. Bagaimana saya tidurnya? Berarti saya tidur. Anamu al-lail. Nah, Al-lail artinya malam, berarti di tengah malam. Nah, di tengah malam bahasa Arabnya ditambah fi ya. Fi, filail bisa. Filail. Ya, filail. Saya tidur di malam hari atau tengah malam. Pokoknya kita biasanya tengah malam ya. Fi muntasofi. Nah, tuh kalau muntasofi ini artinya ini tengah malam. Muntah, ini tambah ta. Nah, ini sekitar jam 12 ya, baru kita tidur di tengah malam. Minta Sofi. Anamu Minta fi Sofil. Minta Sofil muntasofi Lail. muntasofil lail. Iya, Minta Sofil Laili. Muntasofil lail. Mm-mm. Hmm. Saya tidur di tengah Malam. malam. Muntasof inilah yang menunjukkan dia tengah. Oke.
baik. Lanjut. Setelah Mbak Sarah berarti Umi Putri. Silahkan Umi Putri kata bijanibik. Eh, Akro Qur'ana bijanibik. Ana Akro. bijanibik bisa. Saya berada di Saya sampingmu. membaca Al-Quran di samping kamu. Oke, berarti Akroul Qur'ana bijanibik. ya akroul. Ya, saya membaca Quran di sampingmu ya. Naam saja. Baik, lanjut. Berarti yang Endro dengan kata Bijanibi munafik. itu apa, Ustazah? Ustazah, bijanibi itu Bijanibik di berada. sampingmu. Ini Oh, bijanibik di sampingmu, Bu. Tapi di kalau samping. bijanibi berarti ini pakai kalau Pak K-nya pakai iya berarti di samping saya. Oh ya. Bijanibika berarti di sampingnya ya. Iya, di samping Laki-laki engkau. ya. Iya. Ya, lanjut Eyang dengan kata munabih. Munabih artinya adalah alarm. Astaikizu filaili. Astaikizu filaili. Kalau memakai alarm apa Ustaz yang memakai? Saya bangun malam. Itu kan saya bangun. Saya bangun, ya. Astaikizu filaili. Munabihun. Maksudnya dengan menggunakan ya Eyang. Ya. Saya bangun malam menggunakan alarm. Berarti istikhdam. Berarti astaikizu laila istikhdam. Istikhdam. Istikhdam ini artinya menggunakan. Istikhdam. Istikhdam. Istikhdam ini. Istikhdam. Munabih. Al-munabbih menggunakan yaitu alarm. Istidam ya Ustaz ya. Iya, Itu yang pakai pakai alif ya. iya ini bi artinya dengan. Istikhdam artinya menggunakan dengan menggunakan alarm. Astaikizu lailan bistikhdamil munabbih. Saya bangun dengan menggunakan alarm. Damu apa dami itu? Dami ya. Istikhdami. Kenapa istikhdami? Karena didahului oleh huruf jar. Iya. Oke, berarti yang alhamdulillah selesai. Boleh minta tolong mic yang tadi naikin lagi. Ustazah saya lupa benar Ustazah. Istahizu itu zu Astaikizu. tulisannya kayak gimana Ustazah? Saya lupa Ustazah. Astaikizu. Saya bangun. Istahizu kan? Apa astahizu? Astai berarti kalau saya berarti astaikizu. Oke, Ini berarti ya astaikizu. Kenapa? Karena ini kan fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Astaikizu. Astaikizu. Astaikizu bilail saya bangun di malam hari bistikhdamil munabbih. Jadi dengan menggunakan
kata apa namanya dia menggunakan alarm. Nah, Bisti Dan alarm mun nabi Munabih, alarm. Bistikdamil manabihi. Nah, biasa kira kalau kasih ada. Baik, boleh minta tolong sekalian mungkin tadi naikin ke atas. Hmm? Bentar. Eh, はい。 Oke. Tadrib, ajib anil as'ilah biikhtisar. Tadrib artinya latihan. Nih, kita latihan katanya apa? Yaitu ajib. Ajib, jawablah soal-soal dengan ringkas. Kita menjawab soal-soal dengan ringkas. Apa soalnya? Ma salawatul khams. Tadi berarti dimulai lagi dari Mekenta ya. Ma salawatul khams. Apa itu sholat yang 5 waktu? Berarti kita minta disebutkan apa saja sholat 5 waktu. Ya silahkan Mekenta. As-sholat. As-sholat. As-sholatu. As-sholat ya, jadi as-sholat. Sholatul apa As-sholat. aja? Sholatus subri. Subhi. Ya. Ah, Subhi wa. eh Duhri wa. hmm. eh Ashri wa. Maghribi wa. Isai. Gitu. Wal Aisyah Wal Isa. Isai apa wal Isai? sholat Isya wali Aisyah. Wal Isai ya, benar ya. Ya, wali Aisyah. Oke, lanjut. Berarti Bu Neng, silahkan Bu Neng. Mada yusalli kussa fi masjid Bilal. Huwa yusollu huwa yusollu sholatal maghriba fil masjidil Bilal. Hmm. Itu saja. Iya, film Masjidil Bilal. Iya, Bu Neng, silahkan. Lanjut Bu Ida. Mas yusalli fil bait. Allah yusolli fil bait eh apa sholat ini ya apa nawafil ya Ustazah. Itu apa ya? Kalau sholat sunnah tuh sholat sunnah apa Ustazah ininya? Nawafil itu sholat sunnah, Ibu. Ininya pakainya nawafil aja gitu ya Ustazah. Oh, Eh, ya. sholatun Sholata sholatun berarti menjadi sholat sholat. sholatan nawafil Iya, sholata. nafil mudhof ilaih ya Ustazah gitu. Mm-mm. Tapi ininya tetap sholatan nawaf ya, saya apa sholat bukan sholat tuh ya Ustazah. Sholata berarti kan ini maza yusolli fil bait berarti yusolli fil bait sholata. Oh yusolli fil bait sholata nawafil. Ya, sholatul nawafil. Oke. Karena ini maf'ul Lanjut. bih ya Ustazah. Maksudnya Iya, soal karena dia iya. ya baik Ustazah. Yusolli fil bait atau yusolli sholatal nawafil fil bait gitu kan aslinya ya, Bu. Baik, lanjut nomor 6 berarti nomor 6 Mbak Mawafil Sarah, tulisannya kayak silahkan gimana Mbak Sarah. Ustazah? Ya Ustazah. Ya, ya. Mawafil tulisannya kayak Ini gimana nomor Ustazah? 4. Apa Mikenta Nawafil? Ah, Nawafil ini.
Ya, nawafil. Ya, lanjut. Mbak Sarah, silakan nomor 4. Lima yusolli al-fajr fil bait. Ini artinya sunnah ya Ustaz, nawafil ya, nawafil. Sunnah. Nawafil sunnah, sunat, sholat sunat. Yusolil fajro Mhm. naam yusolil fajro fil baiti. Nah, ini coba kita perhatikan kata pertanyaan yang digunakan limaza. Limaza berarti kenapa? Berarti kenapa? Ya, silakan Mbak Sarah. Oh, gimana ya Ustaz, jadi bingung. Limaza dia menanyakan kenapa dia sholat fajar di rumah. Kenapa? Coba kita lihat teksnya. Eh, Mbak Sarah ada teksnya kan bukunya? Ya, iya Ustazah. Nah, coba kenapa si apa nih si Kuso sholat fajarnya di rumah? Hmm. Nah, kita lihat lagi Mbak Sarah, kenapa? Ini. Lah, Bismillah. Itu ada tulisannya, Sarah. Ada tulisan Hmm. yang coklat. Ada tulisannya yang coklat tuh, Sarah. Ya, yang Itu ada yang kosoi. Itu kan ada Ya, tulisannya coklat. Kuso. Kusoi itu, yang kusoi itu. Kenapa sholat di rumah? Itu ini ada tulisannya itu baca. Lah, itu yang. Lah, lah. ada tulisannya itu. Oh, lah. Astai lah. Oh, la usalliyal. Bukan. Kenapa kamu sholat di rumah itu? Bukan itu. Lah itu yang kusoi itu dibaca. Usalliyal fajro fil baiti. Iya, itu Hmm. jawabannya, Iya, jawabannya. kenapa? Yang ditanya adalah Yusoli. Yusoli berarti huwa, berarti dia laki-laki. Kembali ke Huwa. kusto. Nah, kenapa ya Yusoli lima Yusoli si kusto al-fajr fil bait. Kenapa kusto salat fajar di rumah? Huwa. Hmm, Hmm. masih bingung Ustazah. Itu Coba ya, kusoi. boleh ibu-ibu dibantu. Karena Lah, sholat Asmaul Azan. Ismaul Azan apa Asmaul? Asmaul La Azan yes, karena azan. Tidak la mendengar azan ya. yasmaul. La Ya, Tidak asmaul mendengar azan. azan. la Iya tuh yang yasmaul azan. Nah, itu berarti yusallil qusta al-fajr fil bait li'annahu la yasma' al-azan karena dia tidak mendengarkan azan subuh, la yasma'ul azan subuh.
La yasma azana. Azan berarti azanal subuh. Karena nggak dengar azan, maka dia sholat di rumah. Oke. Pakai li'annahu. Pakai li'annahu kan karena gitu kan. Limaza, kalau Li'annahu. limaza itu kan alasan ya, yang dimintanya alasan. Li'annahu karena li'annahu la yasma zanal subuhi. Berarti dia tidak mendengar Oh, al li'annahu la yasma'ul azani. Azana ya. Yasma'ul azana. Azan. Itu. subuhi. Baik saja. Baik. Lanjut nomor 5. Habis Mbak Sarah berarti nomor 5 Bu Putri. Nah, Ya, nomor 5 man yastaiqidu ba'da salatil fajr. ini langsung subjek aja ya berarti. Siapa yang bangun Ya, setelah sholat fajar gitu saja ya? iya, Ini lanjut langsung langsung Ahmad gitu. Ahmad ya ini ya. Ahmad yakni Yes, Ahmad yastaiqidu ba'da itu ba'da salatil sholatil fajr. fajar. 5 udah coba Bumi Putri aja karena pendek jawabannya jadi Oh Bumi ya, Putri jawab 5 siapa? Kenapa gitu ya saja? ya. Kenapa? Tapi jawabannya siapa yang bangun sesudah sholat fajar? Ahmad. Kenapa? Berarti tadi Berarti Ahmad ya ada yang kenapa dia mutakhiron itu bangun? ya? Oh, karena dia tidur kemalaman saja ya. Itu jawabannya. Ya, ya jawabannya bahasa Arabnya annahu Li'annahu. Li'anahu, li'anahu, Iya. an-naum, mutaakhiron. kenapa kok dipakai naum? Kan dia menggunakan kata kerja karena dia melakukan pekerjaan yaitu tidur gitu. Berarti kita menggunakan kata kerja. Ya, Annahu ya anak naumu, ya nam namu, ya namu ya saja. iya annamu ili annahu ya namu Ya namu, tidur malam, alail, mutaakhiron. li annahu li yanamul lail Alail, ta'akhiran. mutaakhiron. Ya. Oke, lanjut yang Endro. Man yada'ul munabbih Li'annahu bijanib. anamu. Gimana saja? Bukan. Li'annahu yanamu. Kenapa Li'anamu. yanamu? Karena dia ali orang ketiga ya. Kalau anamu berarti saya. Nah, ini pemakaiannya. Yanamu. Domirnya. Li'annahu yanamul lail ta'akhiran. Karena dia bangun tidur malamnya telat. Lanjut yang Endro may yada'ul munabbih bijanibih. Man yado'ul munabiha bijanibih. Siapa yang ketika yado'u yado'u meletak munajanibih kan itu apa di sampingmu, di janibi itu di sampingmu, Ya. siapa yang kok ya meletakkan munabata Munabbih alarm. munabih di janibi. Siapa yang meletakkan di sampingmu Alarm. Ya, berarti siapa yang meletakkan alarm? Muhammad Muhammad. Suaranya nak saya. Ya, silakan ya. May yada'ul munabbih. sampingmu apa Mustafa itu Mustafa
Mustafa. Nah, sekalian Eyang dijawab nomor 8. Aina tusolli anta sholatal khams. Ini ditanyanya Eyang. Gimana Eyang sholat 5 kali dalam sehari? Komsa kan itu 5, Ustazah. Hah? Fil salah. Fil musolla. Berarti usolli sholatal khams fil musolla. Berarti saya sholat 5 waktu, yaitu di musola. Oke. Boleh minta tolong Umi Kanta dinaikin lagi? Maaf. Dari Ustazah, apa sambil nyediain makan akan apa Ustazah? Oke. Al-hiwar asani. Unzur wa astami' wa a'id. Nih, hiwar yang kedua atau percakapan yang kedua. Isam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini percakapan antara Isam dengan Soleh. Apa percakapannya? Coba mari kita simak ini. Isam, ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Dimana anta musafirun ila Makkah? Nah, kemudian dijawab li sholati fi Masjidil Haram. Walima musafirun ilal Madinah li sholati fil Masjidil Nabawi. Satu sholil Jumu'ah fil Masjidil Haram. Insya Allah wa satu sholil Jumu'ah fil Masjidin Nabawi. Insya Allah. Kaifa satu safir ilal Madinah. Kaifa satu safir ilal Madinah. Arkabut ta'irah. Saya naik pesawat. Oke, di sini saya ingin mengartikan kepada ibu-ibu semuanya. Ini kata musafirun. Saya adalah seorang musafir. Berarti saya melakukan atau saya seorang musafir yang pergi ke Mekah ila Mekah. Nah, di sini kata musafirun, oke? Ini kata musafirun artinya yaitu ana. Ini ana. Ada Saya kata musafir. ya ana musafirun. Nih Musafirun itu bepergian. musafir. Musafirun. Masih ingat kan ya ibu-ibu kita mempelajari yaitu mubtada dan khobar. Kemarin kita sudah belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perbedaan jumlah fi'liyah dengan ismiyah adalah kalau fi'liyah itu sudah berarti fi'il, berarti dimulai dengan kata kerja. Kalau ismiyah berarti jumlahnya yang dimulai dengan isim, berarti kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, anak ini kata kerja atau kata benda? Musafirun. Anaknya yang Apa benda? Benda. kata benda. Nah, berarti kalau dia berarti kata benda, kemudian ada kata benda setelah ini, berarti jumlah ini adalah jumlah ismi. Ya. Ismiyah. Nah, jikalau dia jumlah ismiyah, berarti susunan katanya adalah terdiri dari mubtada sama khobar. Berarti dia terdiri dari mubtada ditambah khobar. Jikalau dia terdiri dari mubtada khobar, berarti ini adalah
khobarnya sama mubtada'nya kondisinya adalah dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, karena anak ini adalah domir yang mabni yang tidak berubah-ubah, maka dia tetap dibaca anak. Yang rofaknya yaitu musafirun, yang mana posisi musafirnya adalah sebagai khobar. Makanya dia dibaca domah seperti ini, karena dia harus rofak dengan dengan domah. Maka dia menjadi ana musafirun. Kalau perempuan berarti ana musafirotun. Nah, dari sini bisa kita ketahui ana mubtada, musafir adalah khobar. Khobar. Jumlahnya adalah jumlah ismi. Ya. Hmm. Nah, jikalau jumlah ismiyah, berarti ini isim yang didahului oleh isim. Kata benda, berarti ini isim juga. Nah, sekarang, ana musafirun ila Makkah. Berarti saya adalah orang musafir atau saya melakukan safar ke Mekah. Kak, Kemudian ditanya, tentang musafir. Kemudian Isam bertanya ke Soleh, kamu ila aina, kemana engkau melakukan safar? Ila aina, entah musafir kemana engkau melakukan safar? Kemudian Soleh mengatakan, musafir ilal Madinah. Soleh mengatakan, saya melakukan safar ke Madinah. Kemudian 5, musafirun ila Makkah. Afan Kenapa Ustazah mau tanya, engkau ila aina itu kemana ya? Iya, Ibu ila aina artinya kemana? Kemana engkau melakukan safar? Baik. Ya. Kemudian eh, dijawabnya ana musafirun ilal Madinah. Kemudian dijawab oleh Soleh, saya melakukan safar ke ke mana? Madinah. Nah, ya, kemudian di sini dikatakan ditanya apa Lima. limaza. Ini berarti limaza adalah kata pertanyaan yang membutuhkan alasan. Kenapa? Sebabnya limaza anta musafirun ila Makkah. Kenapa engkau melakukan safarnya ke Mekah? Kemudian si Isa menjawab, li sholati fil masjidil haram. Untuk sholat di Masjidil Haram. Berarti Isam itu pengen sholat di Masjidil Haram, karena itulah dia melakukan safar. Kemudian ditanya, limata anta musafirun ilal Madinah? Kenapa engkau melakukan safar ke Safar ke mana? Madinah? Kemudian Soleh bilang, li sholati fil masjidin nabawi. Untuk sholat Lima. di Masjid Nabawi. Nah, kemudian dijawab, aina satu salil Jum'ah. Di mana engkau akan Lima. sholat Jumat? Nah, kemudian Isam mengatakan, fil Masjidil Haram, insya Allah. Kemudian dijawab oleh Isam, karena dia ke Mekah, berarti dia akan sholat di Masjidil Haram. Kemudian aina satu sholat Jum'ah nih, karena si Soleh perginya ke Madinah, berarti dia fil Masjidin Nabawi, insya Allah. Berarti dia sholat di Masjid Nabawi, insya Allah. Kemudian kaifa satu safir ilal Madinah? Bagaimana engkau melakukan perjalanan ke Madinah? Jawab oleh Soleh, arkabut ta'irah. Saya atau saya mengendarai mobil. Maka kata arkabu ini di sini kita lihat ya Ibu ya. Kata arkabu maknanya adalah mengendarai. Mengendarai, kalau kita ini bingung ya. Dulu saya sempat waktu di awal-awal belajar, waktu saya kuliah Ibu-ibu ya. Arkabu mengendarai berarti dia kalau kita mengendarai itu
yang kebayang sama kita kayak menunggangi kuda gitu. Kita naik ke kuda itu. Maka arkabul hison, saya mengendarai hison. Nah, yang kebayang sama saya seperti itu. Rupanya ketika kita jadi penumpang, jadi penumpang di mobil, di bus, atau jadi penumpang di mobil yang dibawa oleh umpamanya oleh bapak atau siapa gitu kan, maka yang kita gunakan tetap kata arkabu. Arkabul hafilah. Hafilah artinya bus. Arkabut toiroh. Saya naik Naik. pesawat. Nah, arkabu arkabus sayyarah. Saya naik mobil. Arkabul darajah nariyah. Saya naik motor atau arkabud darajah. Saya naik atau saya mengendarai sepeda. Nah, itu penggunaan kata arkabu. Namun kalau kita yang jadi sopir atau kita yang mengendarainya atau kita yang menjadi yang membawa mobilnya itu, maka kita menggunakan kata akudu. Aku bul. Akudu berarti menunjukkan bahwasanya saya akudus sayyaroh. Berarti kalau akudus sayyaroh berarti kita sopir mobilnya. Maksudnya kita yang membawa mobilnya. Maka menggunakan kata akudu. Tapi kalau kita jadi penumpang, maka adalah katanya arkabu. Nah, seperti itu ya, Ibu ya. Akudu tuh tulisannya gimana Ustazah? Akudu. Itu ada Oh, tuh. Ini akudu, gimana ini? akudu. Nah, Oh iya, Saya. baik, Ustazah. iya. Jadi kita biasanya bawa motor ya Bu ya. Nah, maka kita mengatakan akudu darajah nariyah. Saya membawa motor atau saya mengendarai motor. Ini beda ya Bu ya penggunaannya. Arkabu dengan akudu. Kalau arkabu kita yang jadi penumpang, penumpangnya. Kalau akudu berarti kita yang membawanya. Nah, ini beda. Karena ini pemahaman bahasa Indonesia dengan bahasa Arab akan berbeda. Kalau kita mengendarai, berarti kalau mengendarai itu bisa kita jadi penumpang, kita bisa jadi kita yang membawa mobilnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, maka ini dibedain. Kalau yang membawa mobil atau yang mengendarainya berarti akudu, yang jadi penumpangnya berarti dengan menggunakan arkabu. Umpamanya kita sebagai pilot membawa tairah, maka jikalau kita katakan aku tairah berarti dia adalah pilot karena dia yang membawa pesawatnya. Tapi kalau dia katakan arkabut tairah, berarti dia penumpang pesawat. Oke. Boleh, Umi Kenta. Ini dari kosakata seperti ini Iya, ada Kak. yang Ustazah, belum dipahami Ibu-ibu atau ada pertanyaan? boleh diulangi lagi nggak usah jangan terlampau cepat kalau bagi saya, Afwan Ustazah. Oke, baik. Ini ana musafirun ila Makkah. Ana berarti ini adalah ana dan musafirun ini adalah berarti jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim atau kata benda, yaitu ana. Ana ini kan isim, maka dia eh, disebut dengan jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata benda. Maka jumlah ismiyah itu dia terdiri dari mubtada dan khobar. Yang pertamanya disebut dengan mubtada, yang keduanya disebut dengan khobar. Maka mubtadanya di sini adalah ana. Nah, khobarnya adalah musafirun. Berarti dari sini kita ini pastikan bahwasanya mubtada ini harus rofa. Berarti harus domah dia ya. Tapi kok ini kok nggak didomahin? Karena ini adalah domir. Domir itu tidak bisa berubah-berubah, tetap seperti itu gitu. Maka dia tetap menjadi ana, bukan jadi anu ya, Bu ya. Musafirun dia adalah khobar. Nah, kalau dia khobar, dia marfu, maka baris di akhirnya adalah dengan domata.
fain sebab dia bukan memakai alif lam. Berarti saya melakukan perjalanan ke Mekah. Nah, ini Isam dia mengabarkan si Soleh, saya mau safir atau melakukan perjalanan ke Mekah. Ila ana anta musafir, kamu mau melakukan perjalanan kemana? Atau mau safar kemana? Nah, si Soleh bilang, ana musafir ilal Madinah. Saya melakukan safar ke Madinah, kata si Soleh. Kemudian dijawab, lima anta musafir ila Makkah. Nih, kenapa engkau melakukan perjalanan ke Mekah? Kata si Soleh. Kemudian Isam bilang, lisolah fil masjidil haram. Untuk sholat di masjid haram. Kemudian lima anta musafirun ilal Madinah. Kenapa engkau melakukan perjalanan ke Madinah? Kemudian si Soleh bilang adalah li sholat fil masjidin nabawi. Soleh mengatakan untuk sholat di masjid Nabawi. Kemudian aina satu sholil Jum'ah. Di mana engkau sholat Jum'ah? Bisa mengatakan fil masjidil haram. Saya sholat Jumatnya di masjid haram katanya ya. Insya Allah. Kemudian si Isam tanya. Tadi kan si Soleh nanya. Ya, kemudian ditanya si Isam. Aina dan di mana? Kalau si Isam katakan di mana engkau akan sholat Jumu'ah. Jadi dijawab oleh si Soleh fil masjidin nabawi, yaitu di masjid Nabawi, insya Allah. Kemudian Isam mengatakan, Kaifa satu safir, bagaimana engkau akan safar nih? Kaifa, bagaimana engkau akan melakukan perjalanan ke Madinah? Maksudnya naik apa gitu kan? Kabut Pak Maka ada yang ketinggalan Umi Kenta? Nah, nggak apa-apa saja. Di catatannya lompat-lompat tapi insya Allah paham. Tapi ini kosakatanya bukan kosakata yang terlalu sulit ya Umi Kenta ya. Paling yang kayak kata yang baru itu adalah kata musafir, Ya, kemudian musafir. limaza, Limaza. kemudian bukan Limaza kata-kata itu kenapa ya Ustazah? ya, kenapa? Maza Hmm. apa ya Ustazah? Maka dia kita ini kan ya limaza li artinya ke apa untuk apa, berarti kalau untuk apa kan menanyakan alasan. Nah, untuk apa berarti kenapa, jadi butuh jawaban, maka itu untuk mengingatnya limaza. Tapi kalau maza saja berarti itu apa, itu aja ya. Kalau ditambah li kan artinya untuk apa, berarti kita membutuhkan alasan. Baik Ustazah. Kadang masih bingung Ya. limaza Ustazah. Baik maza Ya, apa ya? limaza artinya ya ini kalau li-nya kan artinya untuk ya dalam bahasa Arabnya. Jadi untuk apa? Berarti kalau untuk apa kan kita menanyakan alasan. Oke. Terus yang kedua, nih ada beberapa yang mungkin ibu-ibu bingung nih kata-kata satu soli. Sa di sini maknanya apa kira-kira ya ibu-ibu? Sa itu setelah ya Ustazah. Tadi bilangnya akan Ustazah. Nah, iya. Nah, ada kata-kata yang artinya maknanya akan, yaitu kata sa, huruf sin, atau saufa, yang mana kedua kata-kata ini yang terletak sebelumnya kata kerja. Nih, tusoli kan kata kerja ya. Nah, tusoli engkau salat. Berarti kalau ditambah dengan sa, artinya akan. Nah, berarti engkau akan sholat Jum'ah. Nah,
Kemudian begitu juga dengan saufa. Kalau umpamanya dikatakan saufa usallil jum'ah, engkau akan sholat Jum'ah. Jadi keduanya sa dengan saufa maknanya akan, atau di dalam bahasa Inggrisnya yang memakai will akankah ya. Buat feature itu untuk ke depannya. Nah, perbedaannya, jikalau kita menggunakan sa, berarti itu perjalanannya masih dekat gitu, bisa jadi sebulan atau seminggu. Maka gunakan kata sa. Tapi kalau perjalanannya yang belum tentu kapannya, bisa jadi 2 bulan lagi, belum pasti, atau bisa jadi bertahun-tahun, maka gunakan kata saufa. Saufa adalah akan yang bermakna masih lama, sa yang bermakna akan terjadi dan mungkin terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, sa'aqra'ul Qur'an. Maka saya akan membaca Quran. Berarti karena saya menggunakan kata sa, berarti saya sebentar lagi akan baca Quran atau 2 hari lagi saya membaca Quran. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan saufa aqra'ul Quran. Nah, berarti ini belum tentu apakah saya akan baca Quran atau enggak. Dan waktunya juga enggak jelas. Bisa jadi 15 tahun lagi atau apa. Nah, seperti itu kira Ibu ya. Atau saat nusul bait. Berarti kita menggunakan kata sa, berarti sebentar lagi saya akan menyapu rumah. Tapi kalau digunakan saufa aknusu, itu belum tentu kapan akan menyapu rumah ya. Bisa jadi satu hari lagi atau gimana. Kira-kira ya Bu ya. Hmm. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya penggunaan sa dengan saufa, kemudian penggunaan limaza dengan maza. Kalau maza apa? Yang mana dia menjelaskan atau menanyakan tentang benda, maka digunakan amaza. Ini biasanya menggunakan benda ya, kata benda. Apa jawabannya adalah seperti kata benda. Maza takmalin atau apa yang engkau kerjakan amal. Jadi dia menanyakan sesuatu. Tapi kalau pakai li berarti dia menunjukkan sesuatu yang butuh alasan atau sebab akibat. Biasanya jawabannya ini biasanya kebanyakan ibu-ibu jawabannya akan menggunakan kata li anna. Yang mana makna li anna itu adalah karena ya. Contohnya, lima taqra'ul Quran. Kenapa engkau membaca Al-Quran? Maka jawabannya, li'anna saya ingin masuk surga. Li'annani, karena saya uridu ad-dukhul al-jannah. Karena saya ingin masuk surga. Ad-dukhul ilal jannah. Atau umpamanya, lima tazhabina ila suq. Kenapa engkau pergi ke pasar? Nah, maka jawabannya li'anna ashtaril al-khudrawat. Li'annani ashtaril khudrawat. Karena saya ingin membeli sayur. Nah, seperti itu. Atau Putra. contoh lainnya, nah, lima tanami bakiron. Kenapa engkau tanam? Berarti tidur. Tanamina engkau perempuan berarti lima tanamina mubakiron. Mubakiron cepat. Nah, maka kita akan menjawab li'annani. Nah, kenapa? Karena li'annani usolli sa berarti akan usolli sholat tahajud karena saya akan melakukan sholat tahajud. Nah, seperti itulah kira-kira ya ibu-ibu ya. Apa Ustazah? Usolisa gitu, usolisa tadi. Saya mau Usolli. Nah, li'annani usolli sholat tahajud. oh, Nah, tanya sebelum usoli ya, sa usoli. ya, ini perlu kita ketahui ya ibu-ibu ya. Sa ini dengan saufa bisa mendahului fi'il. Dia tidak bisa mendahului fa'il, mendahului isim.
Nah, dia hanya berlaku untuk fi'al saja. Kenapa? Karena fi'il itu kan menunjukkan waktu. Ada waktunya akan datang, ada waktunya yang telah berlalu, yang telah kita kerjakan. Maka sa ini kan menunjukkan waktu yang akan datang. Nah, ketika dia menunjukkan waktu akan datang, berarti dia menunjukkan waktu kerjanya. Nah, maka digunakan sa. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi dia tidak masuk, tidak bisa mendahului isim. Oh, Ustazah. Nih, kemudian pertanyaan lagi, kaifa. Ini kata kaifa. Ini kan kaifa artinya bagaimana ya Bu ya, Bu ya. Bagaimana engkau bisa pergi ke Madinah? Maka nih kaifa ini biasanya akan menjawab jawabannya dengan alat transportasi gitu kan. Bagaimana? Mungkin Bagaimana? dengan mobil, dengan ini, atau umpamanya kaifa tazhabina ilal madrasah? Bagaimana kau pergi ke sekolah? Terus Tentu, tentu kita jawab azhabu ilal madrasah bisayyarah. Saya pergi ke sekolah dengan mobil. Jadi kaifa ini lebih menunjukkan tentang keadaan atau alat transportasi. Nah, seperti itu. nah, kalau kaifah halu Dari kan bagaimana kamu aja. ya, bagaimana keadaannya, hal kayak kondisinya. Kaifa nukudik umpamanya. Bagaimana keuanganmu umpamanya kan. Nah, bisa nih. Berarti kan menunjukkan oh kondisi keuangannya bagaimana gitu. Atau kita nanyakan kaifa syugulik atau kaifa amaluk gitu. Bagaimana pekerjaanmu? Berarti kan kondisi yang ditanyakan adalah dengan kondisinya. Amali bagaimana umpamanya jahit kah, dhaif kah atau apa? Nah, itu jawabannya. Nah, kita bikin contoh-contoh umpamanya kayak dari mubtada khobar dari kata ana musafirun. Kalau ana berarti kalau anta berarti menjadi anta musafirun. Kalau anti berarti ini perempuan berarti anti musafiratun. Nah, anti musafiratun ila Jakarta. Kamu mau melakukan perjalanan ke Jakarta atau anti musafiratun ilal ila Bangkok umpamanya kamu mau melakukan perjalanan ke Bangkok. Nah, ini anti. Kalau antum berarti nanti ditambah waw dan nunnya yang menunjukkan dia lebih dari 3. Berarti antum musa musafiruna. Nah, karena dia lebih dari 3. Musafirun, Nah, antum musafiruna. Ini berarti dia laki-laki. Nah, dia laki-laki yang lebih dari 3. Berarti antum musafirun ilal Madinah. Ini untuk antum. Nah, kalau dia menunjukkan 2, berarti antuma ditambah alif dan nun. Berarti antuma. antum Oke, musafirina. oke. Antuma musafironi. Kenapa dengan alif dan nun? Karena dia dalam kondisi marfu ya, yang ya kalau masuk baru musafirina. Kalau ini kan khobar. Khobar dia adalah marfu. Berarti musafironi. Ya, Musafirun. tunjukkan 2 orang. Musafironi ilal Madinah. Nah, kalau antun yang untuk perempuan berarti kalau antun berarti lebih dari 3 ya yang sama dengan antum berarti Musa ya, Antum
Musafirah. Musafiratu. Ini Oh, tam. Musafiratu ilal Madinah. Ini antunna. Seperti ini kira-kira. Kira-kira dari sini ibu-ibu bingung nggak ya? Insya Allah paham ya ibu-ibu ya. insya Allah. Kalau nggak paham besok diulangi lagi Ustaz. Bukan depan. Iya. Nanti kalau nggak ini ditanya lagi ya ibu-ibu ya. Nah, Bukan. berarti kalau antum musafiruna, berarti ini lebih dari 3 ya. Kalau antuma musafironi, kalau antuna musafirotun, lebih dari 3. Karena dia sendiri di sini karena ana berarti dia sendiri berarti menggunakan ana musafirun ilal Madinah. Nah, di sini ada kaedah ya Ibu ya yang perlu kita pahami. Kaedahnya apa? Yaitu ini untuk mufrad. Kalau untuk mufrad, ini kaedah yang harus saya jelaskan di sini. Mufrad untuk jumlah ismiyahnya. Kalau dia mufrad berarti jumlahnya 1. Dia tetap seperti biasa, maka dia yaitu menjadi musafir saja. Musafirun. Cuman di akhirnya yaitu dengan domah di akhir saja. Ini untuk mufrad ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk musanna, ini untuk musanna ya Bu. Berarti kata benda yang menunjukkan 2. Nah, jikalau kata bendanya menunjukkan 2, berarti rumusnya adalah ditambah alif dan nun. Nih, alif dan nun ketika dia menjadi marfu. Kapan marfu? Yaitu posisinya mubtada sama khobar. Kemudian kalau dia posisinya sebagai fa'il. Kalau dia fa'il maka ingin mengatakan 2 berarti tambah alif dan nun. Kalau posisinya maf'ul bih berarti mansub, maka ditambah ya dan nun. Nah, ya dan nun. Ini untuk musanna. Untuk jamak berarti jamaknya lebih dari 3. Maka jamak ini terbagi 2. Kalau jamaknya mu'annas berarti perempuan, maka untuk jamaknya itu adalah ketika dia rofa ditambah alif dan ta dengan tanya yaitu domah. Berarti musafiratun alif dan ta. Kalau dia mansub berarti alif dan ta tanya yaitu berbaris kasrah. Yaitu musafirati ya, kasrah. Musafirah. Kalau jamaknya muzakkar, nih muzakkar ya Bu ya. Kalau dia muzakkar isimnya, jamaknya jamak muzakkar laki-laki, maka tambahannya nanti adalah waw dan nun ketika dia rofa, yaitu ketika dia fa'il, ketika mubtada, ketika dia khobar, maka tambahnya waw dan nun. Maka ketika dia maf'ul bi, maka tambahannya adalah ketika dia maf'ul bi, tambahannya yaitu ya dan nun. Ya dan nun. Bedanya adalah dengan ini. Kalau ini ianya mati, nunnya baris bawah. Kalau di sini ianya mati, barisnya di atas. Contohnya muslimun. Kalau umpamanya muslimat berarti 2 orang muslim. Kalau muslimi berarti 3 orang muslim laki-laki. Seperti itu. Ini masih bingung ya Ibu-Ibu ya?
Pada diam berarti Hmm. masih bingung Eh, Ustazah. Mungkin lihat itu ya Ustazah. Lihat yang tabel tentang isim, ada musana, ada mudzakkar salim, ada apa asmaul khamsah, ini gitu-gitu ya Ustazah ya. Iya, Itu yang ada iya. mansub, majrur, marfu Kok gitu ya. coret ya? Ah, iya. Saya bikin tabelnya nanti saya kirim ya Bu ya ke grup ya Bu ya. Iya, Kayak gitu. betul, betul. Ya Ustazah, baik Ustazah. Saya kirim ke Ustazah grup udah tabel. malu, Ustazah. Kepalanya udah Ya, full. ya. Nanti saya nanti aja karena ini udah setengah 6 Full, ini Ustazah. udah mau ini. Bukan depan Baiklah. lagi, Ustazah. Kan malah nggak masuk, Ustazah. Iya, baik. Saya bikin di grup aja, saya ketik habis ini. Nah, Ya, insya Allah Lagi, Ustazah. kita cukupkan sampai sini dulu aja dulu ya, Bibi ya. Iya, Ustazah. Udah 1 jam setengah, Naktafi Ustazah. bihadzal qadar insyaallah sanastamir insyaallah fil usbu'il qadim wa naqra ini al-khitam yakni penutup subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Fi amanillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Jazakallahu Jazakallahu Ustazah, khairan. barakallahu Barakallahu fiik. Ustazah. Izin live. silakan.